Pemirsa, polisi menangkap seorang satpam bank yang menjamret telepon selular warga di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya. Polisi menangkap satpam bank yang mencuri telepon seluler di Cikupa, Tangerang, Banten, Kamis petang. Pelaku yang awalnya mengelak akhirnya mengakui perbuatannya. Polisi pun menggeledah dan menemukan ponsel curian dan satu bilah pisau pemotong yang digunakan saat beraksi. Penangkapan ini berawal dari laporan korban yang ponselnya dirampas saat melintas di Jalan Cikupa 3 hari lalu. Pria berusia 25 tahun ini mengaku nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Menurut pengakuan pelaku, mereka untuk membantu atau membiayai hidup makan orang tuanya. Itu salah satu alasan modus si pelaku. Kini pelaku ditahan di Polsek Cikupa. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang tahanan yang sempat kabur saat menjalani isolasi di sebuah hotel di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali ditangkap petugas. Pelaku kabur dengan melepas borgol dan menjebol plafon hotel memanfaatkan kelengahan petugas. Pria ini merangkak saat digelandang ke Mapolres Katingan. Ia merupakan tahanan kasus pencurian dan penggelapan yang kabur saat menjalani isolasi di sebuah hotel di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Karena reaktif saat rapid test, tahanan tersebut terpaksa jalani isolasi di salah satu hotel. Namun pelaku kabur dari ruang isolasi dengan melepas borgol dan menjebol plafon kamar dan kabur melalui belakang hotel. Pelaku akhirnya ditangkap petugas di kilometer 2 Jalan Cilikriwut, Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Setelah kita lakukan rapid test, ternyata tersangka dari hasil rapid test dinyatakan reaktif. Setelah hasil reaktif, kita lakukan isolasi di Hotel Katingan. Beberapa hari di sana, tersangka melarikan diri. Tersangka melepas borgol di tangan tersangka, kemudian tersangka naik ke atas plafon, kemudian turun lagi di kamar sebelah, lewat plafon juga. Setelah itu tersangka buka jendela, keluar dari jendela, dan kemudian lari ke belakang Hotel Katingan. Polisi juga menjelaskan bahwa hasil swab tersangka negatif, sehingga pelaku kembali harus menjalani tahanan di Polres Katingan dan terancam hukuman 14 tahun penjara karena dijerat pasal berlapis. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polisi menggerebek puluhan wanita penghibur di tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyita uang 730 juta rupiah yang diduga berasal dari praktik prostitusi. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggerebek tempat karaoke dan spa Venesia di kawasan Tangerang Selatan, Banten Rabu malam karena diduga melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu diduga adanya tindakan pidana perdagangan orang di tempat hiburan ini. Polisi kemudian menahan 47 wanita penghibur dari berbagai daerah dan 13 muncikari serta karyawan di tempat karaoke ini. Menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan tempat hiburan yang masih buka yang diduga melanggar daripada PSBB yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, tim melaksanakan penyelidikan ke lokasi di wilayah Tangerang. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukan benar adanya kegiatan tersebut, tepatnya di Venesia. Polisi juga menyita uang 730 juta rupiah. Para tersangka dan saksi jalani rapid test sebelum diperiksa di Bareskrim Polri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dua orang peminta sumbangan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dirazia petugas Satpol PP saat beraksi. Ironisnya pelaku menggunakan uang sumbangan yang didapat untuk membeli sabu. Seorang peminta sumbangan berinisial M dan pasangannya ditangkap petugas Satpol PP di simpang bypass Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang resah karena pelaku kerap memaksa dalam meminta sumbangan. Namun saat diperiksa, petugas justru menemukan kotak rokok berisi alat isap sabu dari kantong celana M. Petugas juga menemukan beberapa lembar plastik pembungkus sabu. Itu di bawahnya aku pergi beli. Itu belinya kok? Iya. Beli apa? Beli sabu. Pelaku mencari uang dengan modus meminta sumbangan untuk anaknya yang disebut tengah sakit. Namun uang hasil sumbangan malah digunakan untuk membeli sabu. Yang isinya kotak itu seolah-olah ada keluarganya yang sedang sakit. Jadi dia minta sumbangan. Orang dipoto sudah meninggal, ada informasi dari kawan-kawan PTI sudah meninggal. Tapi ternyata itu masih dibawa untuk sebagai alat untuk minta sumbangan. Kedua pelaku masih diperiksa di kantor Satpol PP Bukit Tinggi. Pelaku diduga melanggar Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan ancaman hukuman 3 bulan kurungan penjara atau membayar biaya penegakan Perda masing-masing sebesar Rp1 juta. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dukungan Partai Gerindra terhadap pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilwakot Medan 2020 resmi diberikan. Selengkapnya sesaat lagi.